Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang lagi, jumpa day dengan Farhan Asgar Tigor, channelnya Para Pembelajar. Apa kabar para pembelajar sekalian dan tentunya sahabat Fasti, sahabat Farhan Asgar Tigor. Seperti biasa, setiap hari Selasa di channel ini ada rubrik Petua, pesan orang tua agar hidup bahagia. Seperti apa petua yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Baiklah para pembelajar sekalian, kembali lagi dalam petua yang bentuk kapamalian, yaitu segala sesuatu yang dianggap terlarang, yang dianggap tabu, sehingga apabila ada orang yang melanggar larangan ini, akan berakibat sesuatu. Tentunya sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat tidak diharapkan. Zaman dulu, ketika orang tua kita nyebut pamali di awal kalimat, tidak akan protes lagi, tidak akan bertanya lagi, langsung kita mentaatinya. Berbeda dengan anak-anak sekarang, ketika disebut pamali, maka pamali itu diterjemahkan. Bahkan konon kabarnya pamali itu berasal dari bahasa Arab. Fama mangka ari segala rupa perkara li eta tetep bikin kaula, begitu katanya. Artinya pamali itu segala sesuatu itu ya untuk aku gitu ya. Jadi kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang larangan makan pisang pinggirnya atau larangan memakan tunggir ayam, maka diterjemahkan oleh anak-anak sekarang pamali makan tunggir ayam atau pamali makan cau pinggirnya, itu sebetulnya pamali pama maka ari pisang pinggirnya li itu adalah buat saya, atau pama maka ari tunggir ayam li itu buat saya. Jadi tunggir ayam buat saya makan, pisang pinggirnya karena itu adalah pisang yang paling besar itu juga buat saya. Nah, para pembelajar sekalian, berikut ini akan saya sampaikan tentang kepamalian yang apabila dikatakan oleh orang tua kita dulu, ini langsung ditaati oleh anak-anak pada saat itu. Bahkan ini boleh dikatakan salah satu jenis kepamalian yang paling ditakuti dan paling ditaati oleh anak-anak apabila mendengarkan kata kepamalian itu. Di antaranya yaitu ulah ulin sarepna bisi aya sanekala. Ya. Atau ada lagi kalimat yang hampir serupa yaitu ulah ulin peting bisi aya kulit katinca. Atau ada juga kalimat yang serupa juga ulah ulin ti peting bisi dirawu kelong atau bisi didahar ku kelong wewe ya. Bentuk-bentuk kepamalian ini, kalimat-kalimat kepamalian ini memang sekali lagi saya katakan, kalau dibilang tidak masuk akal ya tidak masuk akal ya. Bahkan kita tidak tahu apa itu sanekala ya. Tapi orang-orang dulu ya, anak-anak di zaman dulu ketika mendengar kata orang tuanya ulah ulin sarep nek bisa aya sanekala, ya udah, walaupun tidak tahu apa itu sanekala ya. Padahal kalau kita terjemahkan sanekala itu, sane artinya salah, kala artinya waktu, jadi salah waktu ya. Jadi bermain-main sarepna itu menjelang maghrib, itu adalah salah waktu untuk bermain. Mengapa? Karena pada saat itu bukan saatnya untuk bermain. Tetapi menjelang maghrib itu kita harus bersiap-siap untuk melaksanakan sholat, untuk siap-siap beribadah, berpikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian apa makna dari ulah ulin peting bisa ayat kulit katinca? Ini maknanya sangat luar biasa. Yang namanya malam hari itu kan pemandangan kita terbatas, kemudian suasana di sekitar pun gelap. Tidak menutup kemungkinan kalau kita main di malam hari, ada binatang-binatang berkulit, misalkan ular, yang apabila kita injak akan menyebabkan bahaya buat kita. Bahkan kalau ular-ular itu adalah ular berbisa, bisa menyebabkan kematian buat kita. Kemudian kalau makna yang kapamalian berikutnya itu adalah ulah ulin peting bisi dirawu kelong wewe ya, bisi didahar kelong wewe ya. Itu sebenarnya begini, baik
kapamalian yang dalam kalimat ulah ulin sarepna bisi aya sanekala atau ulah ulin peting bisi di dahar kelong wewe, baik sanekala maupun kelong wewe itu kan digambarkan sebagai jin, sebagai jurig, sebagai setan yang bisa memperdaya kita, ya. Artinya sebetulnya ketika kita dilarang oleh orang tua kita, jangan bermain menjelang maghrib, jangan bermain di malam hari, nanti dimakan sandekala, nanti dimakan kelong wewe, itu sebenarnya bisa dilogiskan bahwa kalau kita main di malam hari, kalau kita main menjelang maghrib, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Karena pada saat itu banyak sekali perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan, ya. Ya, sholat maghrib, ibadah, ya, mengaji, ya, menghafal, dan seabrek kegiatan baik lainnya, ya. Bahkan sebenarnya ternyata Rasulullah SAW pun pernah bersabda, ya, berkenaan larangan bermain menjelang maghrib. La tursilu pawasyiakum wasibyanakum idza ghabati syamsu hatta tadhhaba fahmatul isya fa inna sayatina tanba'ithu idza ghabati syamsu hatta tadhhaba fahmatul isya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, jangan lepas hewan ternak kalian dan anak-anak kalian apabila matahari terbenam hingga berlalunya waktu isya, karena setan berterbaran jika matahari terbenam hingga berlalunya waktu isya. Jadi jelaslah bahwa Rasulullah SAW pun melarang, ya, anak-anak kita, ya, untuk bermain menjelang maghrib. Kita tidak boleh melepaskan binatang-binatang kita saat menjelang maghrib. Semuanya itu, ya, sebetulnya layak kita taati. Jadi ulah ulin sarepna bisi aya sanekala, ulah ulin peting bisi aya kulit katincah. Demikian petuah saat ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.